Minasan, konnichiwa. Hari ini Selasa 20 Januari 2026 bertemu lagi dengan saya Susan Hanan dari kelas Jusasi. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa target Bunkai Minasan. Langsung saja Minasan. Target Bunkai yang pertama itu ada Deshoka. Nani Deshoka. Deshoka sendiri Minasan itu mempunyai arti ya kan, atau kira-kira, atau sepertinya Minasan. Nah, untuk Deshoka itu adalah untuk menyatakan perkiraan atau dugaan untuk meminta persetujuan dari lawan bicaranya. Jadi meminta persetujuan dari lawan bicaranya. Contohnya, kono ramen wa oishii desu yo. Ramen ini sepertinya enak ya. Begitu Minasan. Jadi sepertinya meminta perkiraan dari lawan bicaranya Minasan. Apakah ramen ini kelihatannya enak ya gitu. Kemudian yang kedua Minasan itu ada Yokatara Minasan. Yokatara itu sama halnya seperti Yoroshikattara, kemudian Yokereba atau Yoroshikereba. Nah, ini ada di nomor Bunkai, target Bunkai nomor 8 Minasan. Nanti kita buka Minasan. Untuk artian Yokatara sendiri Minasan itu bisa kalau berkenan, bisa berkenan, kalau berkenan, atau kalau mau, atau bisa juga kalau boleh, atau kalau diizinkan, atau bisa juga kalau baik. Nah, untuk Yokatara itu biasanya digunakan untuk istilah awalan penawaran Minasan. Menawarkan secara lebih sopan Minasan. Contohnya Minasan bisa dilihat, Yokatara uchi ni kimasen ka? Kalau berkenan, maukah datang ke rumah? Ya, penawaran untuk menawarkan yang lebih sopan untuk datang ke rumah Minasan. Kemudian Minasan yang ketiga, target Bunkai yang ketiga itu ada bentuk T Minasan. Bentuk T sendiri itu biasanya disebut 4T ya, yang artinya itu pertama itu T yang mempunyai arti kemudian. Untuk penggunaan yang kemudian, T yang kemudian itu biasanya digunakan dengan kata kerja Minasan. Atau menggunakan dan artinya itu. Kalau dan ini digunakan biasanya dengan kata sifat atau kata benda. Kemudian untuk T yang artinya kemudian atau dan ini, T yang artinya kemudian atau dan ini itu biasanya dibacanya di akhir kalimat Minasan. Kemudian T yang kedua itu mempunyai arti dengan atau menggunakan cara, dengan cara atau menggunakan cara. Nah, untuk T yang kedua menggunakan atau dengan cara itu dibacanya itu di awal kalimat Minasan. Kemudian T yang ketiga itu Minasan artinya adalah karena. Sama ini juga
ini juga dibacanya di awal kalimat. Kemudian T yang keempat itu ada kalau, artinya itu kalau. Sama ini dibacanya juga di awal kalimat minasang. Jadi yang dibacanya di akhir kalimat itu hanya T yang mempunyai arti kemudian atau dan minasang. Untuk T yang nomor 2, 3, dan 4, T yang artinya itu dengan atau menggunakan karena dan kalau, itu bisa juga menggunakannya itu dengan kata sifat minasang. Kata sifat I dan kata sifat. Nah, untuk kata sifat I itu I-nya itu dicoret, I-nya dihilangkan, kemudian diganti dengan kute. Untuk kata sifat na itu nanya dihilangkan, dicoret, diganti dengan D minasang. Contohnya minasang. Contohnya itu mengambil dari T yang pertama, T yang kemudian artinya menggunakan kata kerja. Koen itte kaimono o shimashita. Pergi ke taman, kemudian berbelanja. Nah, ini T-nya itu diartikannya di akhir di akhir koma nih, minasang. Pergi ke taman, kemudian, nah, kemudian karena ada koma kan berarti berhenti dulu ya. Pergi ke taman, kemudian berbelanja. Sugi minasang. Kemudian di sini juga ada T. Nani T. Untuk T yang ini minasang. Untuk T yang ini yang dikhususkan itu T yang tempatnya itu di akhir kalimat. Di akhir kalimat, jadi bukan pas di koma, tapi di akhir kalimatnya itu di akhir kalimat yang maru, yang sudah titik minasang. Dan itu juga artinya lah. Artinya itu lah. Lah berarti lah itu bentuk perintah, tapi bentuk perintahnya itu digunakan untuk yang lebih rendah nih. Untuk yang lebih rendah. Lebih rendah dari kita. Mungkin di situ orang tua menyuruh anaknya itu bisa menggunakan T yang artinya perintah ini. Karena emang T kudasai ya, biasanya kan T kudasai perintah itu ya. Nah, ini kudasainya itu dicoret sehingga menggunakannya T-nya saja. Makanya jadi bentuk T yang di akhir kalimat ini hanya digunakan untuk yang lebih rendah dari kita. Contohnya minasang, tabete, makanlah. Nah, makanlah. Mungkin di sini orang tua menyuruh anaknya makan. Jadi tidak apa-apa menggunakannya tabete-nya saja. Makanlah gitu. Menyuruh anaknya untuk makan. Karena yang menyuruh orang tua kepada anak itu tidak apa-apa menggunakan T. Bentuk T
te perintah. Tapi kalau untuk digunakannya untuk yang lebih di atasnya kita itu tidak boleh minasang. Bisa dilanjut minasang. Kemudian yang berikutnya itu ada simbol terjemahan awal. Simbol terjemahan awal. Jadi yang harus dalam suatu kalimat yang harus diterjemahkan terlebih dahulu, diterjemahkan lebih awal itu ada apa aja gitu minasang. Nah, ini di sini yang pertama nomor 1 itu ada wa atau mo atau ga. Wa atau mo atau ga yang artinya adalah nya untuk kata kerja pasif atau kata-kata sifat. Kemudian ada juga to, nani to. Nah, ini untuk pengulangan kutipan. Maksudnya itu seperti to imas. To imas, walaupun penempatannya to imas itu di belakang, tetapi diartikannya itu diterjemahkannya itu tetap di awal. Kemudian yang kedua itu ada karena, kalau, dengan atau menggunakan, kemudian atau dan, ketika, terus dari, sampai, sambil, sebelum, dan setelah. Yang di sini ketika ada salah satunya dari kalimat, kemudian ada salah satunya di sini, itu supaya mengartikannya itu di awal. Kemudian yang ketiga itu ada takaran atau pelengkap kalimat seperti totemo, kemudian takusang, coto, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada koma atau ada maru, ada titik minasang. Jadi diartikan terlebih dahulu. Dari poin 1, 2, 3, dan 4, ketika dalam suatu kalimat kemudian ada salah satu dari 4 poin di sini itu supaya diterjemahkannya lebih awal minasang. Kemudian di sini juga ada bentuk sopan minasang. Itu ada 3 minasang. Ada tapi, kemudian ada tapi yang di situ menggunakan ga ya. Ga, demo, kedo, atau keredomo. Nah, ini yang artinya tapi. Nah, ini bisa digunakan untuk yang pertama itu untuk berlawanan. Kemudian yang kedua itu untuk permintaan atau permohonan. Kemudian yang ketiga itu untuk penyesalan. Yang keempat itu untuk penghalus atau penyambung halus kalimat. Kemudian yang kedua itu ada narimas. Kenapa narimas ini masuk ke dalam bentuk penyopanan? Karena narimas ini juga termasuk dari songkeigo, bentuk songkeigo. Sudah jelas berarti ini adalah narimas bentuk termasuk penyopanan. Kemudian yang ketiga itu ada kira-kira atau seperti nani desyoka. Seperti yang tadi yang pertama kita bahas minasang, desyoka itu berarti termasuk bentuk penyopan. Contohnya kita ambil salah satunya itu dari ga yang artinya tapi. Yang artinya tapi kemudian digunakan untuk berlawanan. Kono ryori wa oishii desu ga chotto karai desu. Masakan ini enak tetapi sedikit pedas. Ini untuk lebih menyopankannya minasang. Tetapi sedikit pedas.
mungkin pembahasan kali ini cukup sekian minasang. Warimashita. Apabila ada yang kurang paham minasang, boleh komennya minasang, boleh bertanya. Ya mungkin dicukupkan. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu minasang.